Jadi petani di era milenial seperti ini semakin susah ya. Kata siapa? Jangan khawatir. Kalau pengen tahu, dengarkan Bincang Agribisnis di Fas FM. Dengarkan Bincang Agribisnis Polbangtan Yoma, Yogyakarta, Magelang. Hari Rabu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga hadiah menarik di setiap akhir acara. Bersama narasumber, dosen dan mahasiswa Polbangtan mengupas habis pertanian dan peternakan. Manfaatkan untuk Anda bertanya jawab melalui SMS atau WhatsApp di 0815 7870 9640. Bincang Agribisnis bersama Polbangtan hanya di 90.1 Fas FM Magelang. Bincang Agribisnis. Dialog interaktif. Bincang Agribisnis. Bincang Agribisnis bersama Polbangtan, Yogyakarta, Magelang. Dialog interaktif. Bincang Agribisnis. Bincang Agribisnis bersama Polbangtan, Yogyakarta, Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM, Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, senang rasanya di malam ini kita bisa hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda bersama keluarga. Mungkin ya malam ini sedang istirahat, atau bahkan sedang mengerjakan beberapa tugas di malam ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Syukur Alhamdulillah untuk edisi Rabu 19 Oktober 2022, atau malam ini kita bisa sapa dengan program kesayangan kita melalui Bincang Agribisnis. Hasil kerjasama dari 90.1 Fas FM dan Polbangtan Yoma, di mana Anda bisa bertanya bersama narasumber kami melalui WhatsApp-nya di 081578709640-nya. Malam ini keluarga Fas, nanti Anda yang mengikuti program kami hingga usai dengan pertanyaan cukup menarik. Ada merchandise menarik pula yang sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk kedua penanya atau pertanyaan cukup menarik, Anda bisa berhak untuk mendapatkannya. Oke, malam ini dengan tema regenerasi petani, menumbuhkan petani milenial dan petani andalan pembangunan pertanian. Bersama Dr. Andes Hakimi MM, Wakil Direktur 2 Polbangtan Yoma, dan Bapak Lutfan Makmun SSTMP, Subunit Pengabdian dan Kerjasama UPPM dari Polbangtan Yoma. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam, Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ini sudah berapa purnama kita gak ketemu ini? Iya. Kalau saya beberapa bulan kemarin ketemu ya? 2 bulan yang lalu ya. Dan Pak Hakim ini yang, aduh, kemana saja terus, nih Pak Hakim ini? Iya, ini saya juga sudah sangat rindu sekali dengan keluarga Fas. Betul. Karena memang keadaan sehingga baru saat ini berkesempatan untuk bisa menyapa keluarga Fas. Iya, oke, Alhamdulillah. Ya, dengan kesibukan apa nih yang dilaksanakan? Ya, terus terang saja sekarang ada kelembagaan yang tentunya mendukung program utama kementerian ini yang sangat banyak sekali, sehingga bagaimanapun juga kami harus bisa membagi waktu antara tugas utama sebagai dosen, tetapi di sisi lain juga harus melaksanakan tugas utama yang dibebankan oleh kementerian kepada Polbangtan Yoma gitu. Begitu ya, oke. Kesibukan menjadi wakil direktur 2 ini tentu semakin tambah nih ya. Ya, ini suatu tugas tambahan, tapi tugas tambahan itu kadang-kadang suka mengalahkan dengan tugas tupoksi utamanya gitu. Sehingga kalau tugas tambahan itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan seharusnya dilaksanakan kapan. Tetapi kalau tugas utamanya sebagai dosen justru malah kalau tugas tambahannya mengalahkan tugas utama, ini kami bisa melaksanakan
tupoksi utama itu pada malam hari atau pada hari libur, tentunya harus bisa membagi waktu. Bagi waktu ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Selamat datang kembali Pak Agimi. Terima kasih Mas Baik, Dimas. alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu dengan kondisi yang sehat gitu kan. Karena sekian hampir 2 tahun ya kan. Kemarin kita dialog juga sempat libur mengikuti instruksi dari pemerintah saja sebenarnya. Betul, terima kasih Mas. Baik, dan pada kesempatan kali ini beliau Pak Agimi juga tidak sendiri, ada Pak Lutfan. Pak Lutfan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sibuk kami nih Pak Lutfan. Ya, ini beberapa kegiatan untuk kegiatan terutama yang kita sampaikan pada malam hari ini kaitannya dengan petani muda atau milenial ini yang paling sekarang lagi kita gencar untuk terus sosialisasi dan mendorong mereka untuk bisa bangkit kembali di sektor pertanian. Wah, cocok banget ini ya keluarga Fas, karena Pak Lutfan dan juga Pak Agim ini merupakan satu sosok-sosok yang sudah senior ya di bidang pertanian, tetapi jiwanya masih muda. Nah, jangan-jangan ini juga jiwa dari beliau-beliau ya yang akan disampaikan di malam ini. Untuk Anda nanti keluarga Fas bisa bertanya bersama narasumber kami di 0815 7870 9640-nya. Tema yang kami angkat di malam ini yakni regenerasi petani. Ini jangan-jangan ada persiapan Pak Agimi mungkin harus diregenerasi berikutnya atau bagian yang lainnya. Tapi kalau kita melihat petani kita di era kini memang butuh regenerasi, di mana estafet dari petani kita harus segera dilakukan ini Pak Agimi ya. Nah, sebenarnya bagaimana tantangan dan juga peluang masa depan ini Pak terkait dengan pertanian, khususnya pengembangan SDM pertanian milenial saat ini dan masa datang? Iya, begini Mas Dimas. Jadi tantangan untuk pengembangan petani pada umumnya di Indonesia, terutama adalah tantangan di masa depan. Ini memang sangat berat sekali Mas Dimas, karena terus terang saja saat ini generasi muda atau milenial, kaum milenial itu sangat menyukai bidang jasa. Terutama bidang jasa ini adalah yang memang sangat menarik, pekerjaannya tidak begitu berat, tapi menghasilkan rupiah yang tentunya sangat banyak dan sangat didambakan oleh kaum milenial ini gitu. Kemudian kalau saya katakan tadi adalah merupakan tantangan di masa depan, tapi bagaimanapun juga kita sebagai negara agraris ini harus bisa membawa dan bisa menyiapkan bagaimana negara agraris itu bisa dilestarikan agar generasi muda atau generasi milenial itu bisa menyukai di bidang pertanian. Untuk itu Polbangtan Yogyakarta Magelang atau Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang ini adalah membawa misi bahwa mendidik kaum milenial untuk bisa terjun dan bisa melaksanakan sabta usaha di bidang pertanian. Untuk itu Polbangtan Yoma yang diberikan tugas oleh Kementerian Pertanian untuk bisa mendidik dan bisa menghasilkan generasi muda petani. Ini tentunya adalah harus bisa menghasilkan atau menghasilkan generasi muda yang tentunya menjadi atau siap menjadi job seeker dan job creator. Nah, tentunya dari job seeker dan job creator ini akan mendidik generasi muda yang tentunya suka di bidang agropreneurship-nya. Baik, terima kasih ya. Jadi memang job creator kita saat ini dari sisi petani milenial kita sudah mulai tumbuh ini Pak ya? Iya, harus Mas Dimas. Ini terasa sekali bahwa di Polbangtan Yoma sudah 2 tahun terakhir ini menghasilkan sarjana terapan. Tentunya karena politeknik atau pendidikan vokasi itu adalah memiliki keistimewaan dalam menjalankan transfer knowledge-nya. Itu kalau teori hanya 30%, sedangkan prakteknya adalah 70%. Nah, ini diharapkan bahwa kaum milenial itu betul-betul menguasai dan terampil di bidang sabta usaha pertanian, tidak hanya meliputi peternakan dan pertanian budidaya, tetapi meliputi seluruh sabta usaha bidang pertanian. Nah, ke depan bagaimana tantangan-tantangan ini bisa terjawab, yang tentunya Polbangtan dalam mendidik kaum milenial menjadi sarjana terapan itu
sudah sejak semester 3 mereka diberikan semacam dana untuk bisa melaksanakan dan merancang rencana apa yang nanti setelah selesai dari Polbangtan melaksanakan pendidikan itu akan menekuni bidang agribis ataupun agropreneurship-nya. Nah, ini terbukti sekali bahwa sudah 2 tahun terakhir ini ternyata alumni-alumni yang dihasilkan oleh Polbangtan Yoma itu memang 60% itu sudah menjadi pengusaha-pengusaha pertanian, dan sudah 30% ini sudah berhasil dan bisa membina dan bisa memanfaatkan petani milenial yang ada di daerahnya masing-masing. Begitu ya. Pak, tadi disampaikan ada istilahnya stimulus bagi para mahasiswa ya. Itu mulai semester berapa ini Pak di Yoma? Ya. Kalau semester 3 itu mereka sudah mulai melaksanakan agribisnes. Jadi sudah menekuni bidang usaha yang tentunya nanti akan dibawakan atau akan dilaksanakan pada saat menjadi alumni. Tentunya semester 3, semester 4, semester 5 itu sudah mulai melaksanakan itu. Nah, itu pun juga didukung dengan praktek kerja lapang dan magang. Praktek kerja lapang ini bisa dilaksanakan selama 1 bulan, sedangkan magang ini dilaksanakan selama 4 bulan. Nah, dari magang itu tentunya akan bisa mengadop apa yang dilaksanakan dan diupayakan di dunia usaha dan di dunia kerja atau di Dudika gitu. Begitu. Menarik sekali nih Pak Gemi ya yang kita sampaikan kepada masyarakat atau keluarga FAS ya yang sedang mendengarkan bincang agribisnis kali ini. Tapi sebenarnya tadi yang disampaikan terkait dengan stimulus itu apakah juga bagian dari strategi pengembangan SDM pertanian milenial di Kementan ini Pak? Iya, betul sekali Mas Dimas. Jadi Pak Presiden sudah mencanangkan bahwa untuk politeknik atau sekolah vokasi pertanian itu adalah diharapkan setiap provinsi itu oleh Kementerian Pertanian memiliki satu atau bisa mengembangkan politeknik pembangunan pertanian. Tetapi pada saat ini Kementerian Pertanian baru bisa melaksanakan 7 politeknik, yaitu yang 6 adalah pertanian, sedangkan yang 1 adalah engineering. Dan 6 itu sudah di plotting dari seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Indonesia Barat sampai dengan Timur, yang tentunya bisa mensuplai atau bisa menyiapkan petani-petani milenial yang ada di daerah-daerah masing-masing. Dan ini pun juga dalam rekrutmen mahasiswanya itu bisa bersumber dari mahasiswa yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada batasan bahwa Polbangtan Yogyakarta Magelang itu hanya berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, tetapi juga bisa menerima dari Aceh sampai dengan Indonesia Timur atau Papua. Gitu. Walaupun di Papua sendiri juga sudah ada Politeknik Bangunan Pertanian yang berada di Papua Barat, yaitu di Manokwari. Begitu. Baik, terima kasih Pak Hakimi untuk jawabannya sangat luar biasa sekali, sekaligus membuka bincang kita keluarga FAS di malam ini. Dan kita ke Pak Lutfan dulu nih. Pak, sebenarnya apa sih program kerja atau kegiatan utama di Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau PPM terkait regenerasi petani kita ini? Ya, memang tupoksi di Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat itu difokuskan pada 3 hal. 1, penelitian, kemudian yang kedua pengabdian kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah kerjasama. Dari 3 ini yang sangat bersinggungan dengan masyarakat, khususnya generasi milenial kita, adalah di pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam pengabdian kepada masyarakat ini memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Wadir bahwa kita diberi amanat untuk fokus pada pemenuhan tenaga kerja muda di sektor pertanian, melihat tren agriculture milenial kita yang memang dari tahun ke tahun perbandingan petani muda ini untuk terjun ke pertanian sangatlah kecil, sehingga selain tupoksi dari Polbangtan sendiri mendidik secara vokasi dengan diploma 4-nya, maka kita melakukan program reguler, yakni seperti bimbingan teknis, kemudian pendampingan pada desa mitra, kemudian sekolah lapang, dan juga termasuk pendampingan pada kelompok tani. Nah, dari 3 hal ini, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 ini
Politeknik Pembangunan Pertanian jurusan peternakan di Magelang ini telah melaksanakan kegiatan mendidik dan melatih melalui BIMTEK peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian bersama dengan petani, kelompok tani dan juga PPL yang ada di masing-masing wilayah binaan itu sejumlah 900 orang di 9 kabupaten. Ini yang menjadi hal yang utama bahwa kita juga berperan besar di dalam pengembangan sektor pertanian khususnya penyiapan SDM di 9 kabupaten di Jawa Tengah ini, termasuk juga di wilayah lain seperti yang ada di Polbangtan, Yogyakarta, Magelang jurusan pertanian, ini juga di 12 kabupaten, termasuk ada di beberapa karsidenan ya seperti Surakarta, Banyumas dan juga sebagian di Kedu. Nah ini yang menjadi salah satu hal yang kita terus dorong bahwa petani-petani milenial ini harus tumbuh. Mengapa? Karena memang pada prinsipnya sebetulnya agribisnis ataupun bisnis di dunia pertanian ini sebetulnya kalau memang dimulai dengan skill yang bagus, kemudian pemilihan komoditas yang tepat dan pengelolaan manajemen usaha yang luar biasa itu insya Allah akan memperoleh hasil yang baik. Termasuk juga kita mendampingi beberapa kelompok tani di mana komoditas yang ada di Polbangtan, Yogyakarta, Magelang ini memang komoditas peternakan. Jadi ada pendampingan pada kelompok tani kambing domba, kemudian sapi, aneka ternak dan unggas, serta juga pada pertanian terpadu. Nah ini wilayahnya juga kita fokus di wilayah sekitaran Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Purworejo. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Lutfan untuk penjelasannya. Dan untuk keluarga Fas malam ini baru saja bergabung bersama kami di 90.1 Fas FM. Anda masih dengarkan Bincang Agribisnis hingga sepukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Bincang Agribisnis. Bincang Agribisnis. Bincang Agribisnis. Anda dengarkan dari 90.1 Fas FM. Bincang Agribisnis. Bincang Agribisnis. Anda dengarkan dari 90.1 Fas FM Magelang. Masih dipancarluaskan dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang. Malam ini Anda dengarkan Bincang Agribisnis. Hasil kerjasama dari 90.1 Fas FM dan Polbangtan Yoma Yogyakarta Magelang. Di mana untuk Anda sudah mengetahui bagaimanakah tema yang kita angkat di malam ini, yakni regenerasi petani. Ini bukan hanya untuk kalau bahasan petani, dialog petani, diskusi soal pertanian, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia saja keluarga Fas ya, atau sudah ya bapak-bapak. Tetapi saat ini generasi milenial kita harus melek ini terkait dengan petani kita. Nah, karena banyak sekali yang memang harus diemban para generasi muda kita. Tadi sempat disampaikan oleh Dr. Andes Hakim MM bahwasanya petani kita banyak peluang di masa depan, khususnya pertanian milenial saat ini keluarga Fas. Menjadi job seeker dan juga job creator ini menjadi sesuatu hal yang harusnya dipenuhi oleh generasi milenial kita saat ini. Oke, dan tadi beliau Bapak Lutfan Makmun SSTMP juga sudah menyampaikan bahwasanya di program kerja kegiatan utama di unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau UPPM terkait regenerasi petani. Saya kembali ke Pak Lutfan ini sebenarnya indikator keberhasilan program kerja atau kegiatan utama di unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau UPPM terkait regenerasi petani ini apa ini Pak Lutfan? Ya, memang secara indikator utama kita bahwa program-program kegiatan itu sudah ditetapkan mulai dari jumlah target ya. Jadi misalnya seperti BIMTEK dengan jumlah 900 orang, ini alhamdulillah kita 100% target ini terpenuhi. Jadi dari 9 kabupaten di 2 karsidenan bekerja sama dengan Komisi 4 DPR RI, kita sudah menyelenggarakan tersebut kurun waktu kurang lebih secara maraton dalam waktu 6-7 bulan. Nah, dari jumlah yang ada indikator utama ini menjadi penting karena memang indikator 900 orang ini untuk BIMTEK peningkatan kapasitas SDM petani dan penyuluh ini sudah ditetapkan dari sana. Kemudian yang kedua indikatornya adalah adanya semacam
keinginan dari rekan-rekan muda kita yang belum memiliki usaha atau sudah memiliki usaha akan tetapi belum berkembang. Di mana dalam kegiatan ini kita menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidang pertanian, baik itu pertanian yang kaitannya dengan produk-produk konvensional maupun produk-produk yang berteknologi smart farming. Jadi ini ya. Kemudian yang ketiga, indikatornya adalah mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan kegiatan karena memang BIMTEK yang kita selenggarakan ini masih dalam tahapan penumbuhan. Jadi bagaimana ketika penumbuhan yang ada ini terus kita galakkan salah satunya dengan mengundang narasumber agar mereka itu tertarik di sektor pertanian. Mulai dari usaha yang paling kecil dengan modal yang kecil, kemudian menengah hingga mereka yang sudah berkembang. Nah, termasuk juga penumbuhan-penumbuhan selain di BIMTEK ini kita melakukan upaya pada yang sudah disampaikan Pak Agimi tadi untuk kelanjutannya pada PWMP atau penumbuhan wirausaha muda pertanian. Pernah dulu suatu ketika mungkin ada isi di siaran pedesaan ini atau di Bincang Agribisnis terkait dengan penumbuhan wirausaha muda. Nah, ini memang ditujukan pada yang pertama adalah lulusan-lulusan universitas pertanian, di antaranya sementara ini kerjasama dengan universitas negeri seperti Universitas Gadjah Mada, kemudian Jenderal Sudirman, UNS, kemudian Undip serta Untidar. Nah, termasuk juga BIMTEK yang lain kepada kelompok santri tani mandiri KSTM. Ya, itu kita juga menyasar pada kelompok tani santri mandiri, di mana pernah juga kurun waktu 3 tahun yang lalu kita memberikan bantuan kepada kelompok tani santri mandiri ini yang berada di kurang lebih waktu itu ada 32 pondok pesantren di Jawa Tengah ini. Nah, indikator-indikator utama tersebut harapannya menjadi satu rangkaian bahwa apa yang kita sampaikan ini berdaya guna. Nah, tinggal sekarang bagaimana ketika penerima manfaat ini apakah mereka memang berkomitmen dan konsisten untuk melaksanakan usaha di bidang agribisnis atau tidak, karena memang berusaha di bidang agribisnis ini perlu memiliki satu wawasan dan juga skill yang cukup, sehingga dengan BIMTEK ini hanya sebagai pemacu penumbuhan dulu. Nah, tahapannya baru setelah itu pengembangan hingga mereka betul-betul bisa mengusaha dengan baik. Harapannya seperti itu ya. Oke, bukan hanya tumbuh tapi berkembang ya, Pak. Berkembang, betul ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Lutfan, keluarga FAS bersama malam ini kita ada Pak Lutfan Makmun SSTMP, Subunit Pengabdian dan Kerjasama UPPM dari Polbangtan Yoma. Dan kita kembali bersama Bapak Wadir 2 Polbangtan Yoma. Ini ada Pak Agimi. Sebenarnya ada program unggulan BPPSDMP. Nah, terkait dengan regenerasi petani kita untuk menumbuhkan petani milenial kita. Apa saja nih, Pak? Ya, kaitan dengan program unggulan dari BPPSDMP, Mas Dimas, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Lutfan tadi dari bagian pemberdayaan atau sub koordinasi pemberdayaan, ada bimbingan teknik milenial. Yang saat itu adalah dibuka secara langsung oleh Bapak Presiden RI berjumlah 2,5 juta terkoneksi dengan JPN. Dan tahap pertama pada saat itu adalah kurang lebih 48.000, tahap kedua adalah 64.000. Dan kemudian yang kedua adalah pengembangan wirausaha muda. Tentunya adalah bidang pertanian. Nah, pengembangan wirausaha muda ini tadi kalau disampaikan oleh Pak Lutfan ada program-program seperti PWNP. Nah, ini tentunya kalau generasi muda itu ingin melaksanakan kegiatan sabta usaha pertanian, ini bisa mengajukan suatu program kerja yang tentunya nanti akan mendapatkan suatu apakah tambahan modal atau barangkali bagaimana sistem permodalan yang bisa diakomodir. Tentunya ini sudah ada jalan dari Kementerian Pertanian. Kemudian yang ketiga termasuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di 34 provinsi. Di awal sudah saya sampaikan sebagai dasar untuk
program siaran ini atau program kegiatannya, bahwa memang Pak Menteri Pertanian adalah sebenarnya menginginkan bahwa di 34 provinsi itu ada politeknik atau sekolah vokasi pertanian. Tetapi karena itu memang sangat membutuhkan perhatian baik dari aspek sarana prasarana, permodalan, kemudian juga kesiapan dari sumber daya pengajarnya, kemudian juga manajemennya. Akhirnya ini masih dalam suatu proses dan tentunya mudah-mudahan ini akan bisa diimplementasikan yang tidak lama lagi. Kemudian yang keempat, program unggulan dari BPSDMP adalah penguatan peran Kostra Tani terkoneksi dengan AWR dalam mewujudkan satu data pertanian. Nah ini di setiap kecamatan ada BPP, tentunya BPP itu adalah sebagai pusat untuk data ataupun data-data yang tentunya mendukung program utama kementerian. Kemudian banyak sekali ada 5 program utama di BPP itu, sehingga dikatakan bahwa BPP adalah sebagai pusat kegiatan Kostra Tani yang ada di daerah-daerah. Dan yang kelima adalah penguatan kelembagaan ekonomi petani atau KIP. Nah ini yang sekarang ini sedang dikembangkan, tidak hanya petani milenial, tetapi juga tentunya kelompok tani yang aktif ini sangat diharapkan untuk bisa berkembang pesat, dan ini juga didukung dengan program-program dari Kementerian Pertanian, terutama adalah di BPSDMP. Kelima hal ini yang tentunya sangat mendasari bagaimana program unggulan BPSDMP ini bisa terakomodir dan bisa menselaraskan dan mengembangkan usaha pertanian di Indonesia pada umumnya, Mas Dimas. Begitu. Wow, luar biasa sekali, dan ini tugas yang cukup butuh proses yang lama nih Pak ya. Iya betul sekali. Betul. Tapi bagaimana juga harus segera kita laksanakan. Kita laksanakan ya. Ini butuh waktu dan juga perhatian yang serius di sini. Nah, untuk keluarga Fas yang sudah mendengarkan kami secara serius di malam ini, nah tentunya banyak sekali pertanyaan yang akan Anda sampaikan kepada narasumber. Silakan kami nantikan kebersamaan Anda di 0815 7870 9640. Sementara untuk WhatsApp-nya juga untuk Anda bisa dijadikan ajang untuk bertanya langsung bersama narasumber kami ya. Silakan untuk nomor WhatsApp Anda bisa gunakan untuk telepon ya, untuk bertanya langsung bersama narasumber kami di 081578709640-nya pula. Oke, ada WhatsApp yang sudah masuk dari keluarga Fas yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bertanya ini, informasinya Bapak, mohon info Bapak narasumber, apakah ada kesempatan untuk kelompok wanita tani bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti BIMTEK dari Polbangtan Yoma. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kami di bidang peternakan maupun pertanian. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab. Dari kelompok KWT mana ini? KWT Soropadan. Oh, di bidang Soropadan. Di Gilan ya. Bisa, silakan. Utamanya saat memang kelompok wanita tani tersebut sudah terbentuk, memang secara administrasi KWT ataupun kelompok tani maupun kelompok usaha bersama yang dibentuk ini didaftarkan ke PPL setempat, atau di situ biasa disebut dengan PPL yang berada di desa ya, wilayah binaan. Jadi untuk secara legalitas itu disampaikan ke PPL tersebut agar nanti bisa masuk ke dalam simlutan. Nah, setelah di dalam simlutan ini artinya sudah menjadi kelompok aktif dan terdaftar pada kelompok tani yang ada di Kementerian Pertanian. Nah, setelah itu dipersilakan ketika memiliki komoditas apa, kemudian portofolio atau istilahnya gambaran dari usaha tersebut disampaikan ke PPL, kemudian dari BPP bisa bersurat ke Polbangtan Yogyakarta Magelang kepada Direktur Polbangtan Yogyakarta Magelang, di mana di dalamnya disebutkan bahwa kelompok tani tersebut dengan anggota sekian komoditas ini bila mana suatu saat nanti ada kegiatan untuk bisa diikutkan, atau yang kedua berupa pendampingan pembinaan. Jadi ketika seperti pertemuan bulanan, pertemuan rutin ataupun apa, bisa kita untuk diundang
menjadi pendamping ataupun narasumber. Ya, jadi terbuka untuk baik kelompok wanita tani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi pertanian maupun KUB. KUB gitu, ya. Oke. Pak Hakim bisa menambahkan? Ya, betul sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh koordinator pemberdayaan tadi, bahwa untuk pengembangan wirausahaan muda ini tidak terkecuali apakah itu dari kelompok tani laki-laki atau bapak-bapak atau mungkin kelompok wanita tani. Jadi tidak ada batasan bahwa kelompok wanita tani itu tidak boleh menjadi kelompok tani yang tentunya akan menjadi binaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Perbanktan Yoma. Jadi silakan sesuai dengan aturan dan kriteria yang ditetapkan. Apalagi kalau sudah masuk menjadi Simlohtan, ini tentunya sudah diakui secara kelembagaan oleh Kementerian Pertanian, tidak hanya di Perbanktan Yoma. Jadi saat nanti ada program-program utama kementerian, ini pasti akan diikutkan dalam kegiatan-kegiatan, apakah itu BIMTEK atau barangkali pengembangan, dan yang tentunya adalah dilaksanakan pendampingan oleh Perbanktan atau mungkin juga dari BPSDMP, yang tentunya ini akan dilihat dari bagaimana keseriusan anggotanya, kepengurusannya, sampai dengan tingkat efektivitas kegiatannya. Apakah kegiatannya itu jalan di tempat, atau mungkin justru speednya sangat tinggi. Dan ya ini kalau speednya sangat tinggi akan menjadi prioritas oleh tidak hanya Perbanktan tapi juga Kementerian Pertanian. Sementara gitu Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Hakim dan juga Pak Lutfan. Untuk Anda keluarga FAS yang akan bertanya bersama narasumber kami, silakan untuk Anda bisa manfaatkan di sesi telepon. Anda bisa manfaatkan di nomor WhatsApp kami di 081578709640, atau Anda gunakan bertanya bersama narasumber kami sekali lagi di 081578709640 via WhatsApp ya. Oke. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda yang malam ini sudah menanyakan. Selamat malam FAS FM. Untuk membuat kelompok tani, prosedur dan prosesnya bagaimana sebenarnya? Saya tertarik sekali untuk membuat kelompok tani sehingga untuk mendapatkan bimbingan itu. Dan untuk mendapat binaan Polbanktan bagaimana juga caranya, Mbak Siti? Ya, terima kasih Mbak Siti. Tadi ada pertanyaan yang hampir sama dengan yang pertama. Yang pertama kalau kaitannya KWT bisa dilibatkan atau tidak. Kalau yang sekarang adalah bagaimana membentuk kelompok tani ya. Jadi jenis-jenis kelompok tani itu memang tadi disebutkan setidaknya ada 3 jenis sekarang. Yang pertama adalah kelompok wanita tani, di mana anggotanya semuanya memiliki gender perempuan. Jadi itu kelompok wanita tani. Sedangkan kalau kelompok tani itu bisa beragam, bisa bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk juga teman-teman pemuda tani maupun pemudi tani. Nah, kemudian yang satu lagi ada dari Kementerian Pertanian, itu memberikan peluang kepada kelompok usaha bersama atau KUB. Nah, KUB ini biasanya dibentuk untuk memfasilitasi rekan-rekan muda di bawah umur 40 tahun dengan rentang 17 sampai dengan 39 tahun untuk membentuk kegiatan dengan komoditas utama di bidang pertanian, di mana yang tidak diperkenankan untuk menjadi binaan kita yaitu di bidang perikanan. Jadi peternakan bisa, perkebunan bisa, hortikultura bisa, sayuran bisa, termasuk tanaman hias bisa, bahkan untuk usaha-usaha kreatif, misalnya sekarang kan burung berkicau, cat lover, kemudian juga beberapa hewan-hewan kesayangan ini bisa membentuk kelompok tani. Nah, syaratnya yang pertama adalah mengumpulkan, kalau di dalam Permentan 16 itu disebutkan itu minimal 20 sampai dengan 30. Jadi satu kelompok tersebut beranggotakan antara 20 sampai dengan 30 orang berkumpul. Kemudian membuat ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian memiliki nama kelompok tersebut ya. Kemudian memiliki tempat untuk domisili, mulai dari RT, RW, dusun, kemudian desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Kemudian setelah ada domisili, membuat ADART, kemudian dilakukan rapat anggota. Nah, di dalam rapat anggota ini wajib didampingi oleh
PPL setempat dan aparat desa. Oke. Karena di dalamnya nanti rapat anggota tersebut akan menentukan berita acara. Jadi dibuat berita acara, di dalamnya nanti secara format itu PPL sudah tahu pastian di masing-masing desa. Setelah itu dibuat rapat anggota tersebut, disertai dengan daftar hadir, foto yang ada dengan dokumentasi, baru dibawa ke desa. Nah, di desa nanti disahkan oleh Pak Kepala Desa. Nah, dari Pak Kepala Desa disahkan, dinyatakan bahwa kelompok tani ini terbentuk pada tanggal sekian hari ini dengan anggota jumlah sekian, ketua, pengurus, sekretaris, bendahara dan lain-lain. Jadi sudah ada struktur organisasinya. Baik. Kemudian oleh PPL dibawa ke BPP, ke kecamatan. Artinya dibawa ke BPP. Nah, setelah dibawa ke BPP, dari BPP dibawa ke kabupaten. Nah, untuk tadi diusulkan menjadi kelompok tani yang sah, dimasukkan ke dalam daftar SIMLUHTAN atau Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian. Nah, setelah itu turun nanti semacam sertifikat bahwa kelompok tani tersebut terbentuk dengan kelas-kelas tertentu. Karena ada kelas muda, pratama, dan utama, atau istilahnya kalau orang ini baru coba-coba, menengah, sampai yang export sudah sudah expert ya. Nah, ini setelah ini terbentuk, tentunya dari kelompok tani ini sudah bisa menjalankan usaha dengan memiliki kelompok yang legal. Artinya ketika dia berkumpul, kemudian dia melakukan aktivitas ini legal. Nah, untuk menjadi kelompok tani yang lebih profesional lagi, seharusnya setelah memperoleh ini kemudian dibuat akta notaris. Akta notaris ya, betul. Akta notaris pembentukan kelompok. Nah, kalau sudah memiliki akta notaris, kemudian di mana di situ juga memiliki rekening bank untuk kelompok tani tersebut dan NPWP, artinya ketika bertransaksi, kemudian dalam tanda petik ketika ada bantuan dari pemerintah atau program-program pemerintah, ini sudah bisa dijalankan. Sedangkan kalau 3 syarat ini, akta notaris, kemudian tadi yang pembentukan kelompok dan administrasi lain seperti NPWP dan rekening tersebut belum memiliki, apabila ada program pemerintah jelas tidak bisa untuk mengaksesnya. Itu kurang lebih seperti itu. Runut sekali nih ya dijelaskan Pak Lutfan ya ternyata. Baik, keluarga FAS, terima kasih Bu Siti atau Mbak Siti ya, yang sudah menanyakan perihal terkait dengan bagaimana prosesnya. Cukup panjang ya, dan ini memang harus dikawal bareng-bareng, harus disadari bareng-bareng ya. Yang penting kalau memang mau mendirikan kelompok harus memiliki usaha dulu. Artinya kan usaha tersebut sudah ada, kemudian bersatu beberapa teman mungkin tetangga ya, satu kawasan tersebut, kemudian menghubungi PPL setempat. Intinya pasti PPL akan menyambut dengan baik, kemudian karena tupoksi mereka adalah mendampingi, pasti akan didampingi hingga betul-betul kelompok tersebut berdiri. Baik, terima kasih Pak Lutfan untuk jawabannya. Silakan untuk Anda keluarga FAS yang mungkin Anda akan bertanya langsung bersama narasumber kami melalui sesi atau saluran telepon. Bisa menggunakan atau manfaatkan di WhatsApp Anda di 081578709640 sebagai saluran telepon Anda. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih juga untuk berikutnya. Selamat malam, mau bertanya pada Bapak narasumber, bagaimana cara meningkatkan animo generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian yang selama ini dipandang kurang menarik? Dari Maria Goretti Elok, terima kasih. Silakan, mau dijawab oleh siapa? Mungkin bisa diulang untuk pertanyaan lebih jelas. Bagaimana cara meningkatkan animo generasi muda? Baik, tadi udah disampaikan oleh Pak Wadir panjang lebar ya. Utamanya memang sekarang untuk meningkatkan animo generasi muda itu bisa, pertama adalah bagaimana ketika kita menampilkan bahwa pertanian itu tidak semata-mata bergelut dengan kumuh, kemudian dengan panas, kemudian dengan hal-hal yang berat, bahkan di sawah. Nah, salah satunya nanti akan dijelaskan oleh Pak Wadir terkait dengan Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan. Program di BPSDM, jadi kita yang pertama adalah membuat yang ambasador, mencetak
istilahnya kalau yang ambasador itu duta petani ya, kalau bahasa ya, duta petani. Kebetulan Kabupaten Magelang ini kita punya beberapa duta petani yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau di BPSDM, yaitu Mas Rendra Sahdan dari Magelang juga sudah menjadi yang ambasador di antara 12 yang ambasador yang ada, termasuk juga ada duta petani Sri Kandi, jadi juga petani milenial Sri Kandi khusus wanita. Khusus wanita. Ya, nah ini ada beberapa. Ini salah satunya kita akan menunjukkan itu sebagai prototipe bahwa generasi muda itu bekerja di sektor pertanian itu keren. Nah itu keren dulu dari penampilannya. Makanya Pak Presiden juga ketika bertemu dengan Rendra yang ambasador kita, beliau tanya, benar kamu petani? Waktu itu Pak Presiden bertanya seperti itu karena memang kita akan mengimikkan bahwa petani itu ya keren. Artinya bahkan pakai jasnya ya maksudnya ya santai ya di lapangan, kemudian usaha-usaha ya rapi, kemudian usaha-usaha yang dilaksanakan ini udah masuk dalam sebuah kategori bahwa mereka itu pengusaha, bukan sekedar petani biasa. Nah ini yang kita akan mendorong beberapa hal ini mencapai beberapa target-target itu adalah membuat prototipe tersebut, kemudian prototipe ini menjadi nyata. Ketika dikunjungi, jadi ketika orang tanya melihat itu usaha apa, misalnya satu contoh di sini yang teman-teman kita duta petani milenial ini banyak sukses di sektor budidaya kambing domba. Ya di situ dia bisa melihat datang ke kandangnya, kemudian bisa tanya-tanya jumlahnya berapa kambingnya, misalnya kan. Duta petani milenial ini ya kambingnya nggak mungkin cuma 100-300, 1000 atau bahkan lebih. Nah di situ dia akan melihat, bisa mengkalkulasikan bahwa dengan 1000 ekor, dengan per ekor itu cuma sekitar 60-70 ribu per bulan, itu kan dari 70 juta. Bayangkan, seandainya misalnya dengan seperti itu, perputaran seperti itu, dalam 1 tahun bisa kita bayangkan bahwa dengan 1000 atau 2000 ekor kambing domba ini tidak usaha yang sepele, walaupun untuk menuju ke situ pasti ada tantangannya. Nah ini salah satunya juga kita sedang sosialisasi KUR, kredit usaha rakyat. Jadi petani kita sekarang didorong untuk tidak mendapatkan bantuan saja, tetapi untuk bisa mengakses kredit usaha rakyat. Bagaimana ketika bank-bank swasta bank-bank nasional ini untuk bisa memfasilitasi terkait dengan KUR itu, hal-hal yang akan bisa mendorong ke teman-teman. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Lutfan, dan untuk keluarga FAS yang sudah bertanya bersama kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Berikutnya pertanyaan, bagaimana cara transformasi petani milenial dalam menghadapi permasalahan minimnya referensi pertanian ini, sulitnya akses permodalan, dan juga minimnya off-taker yang konsisten dalam bidang pertanian dewasa ini, dari Pak Budi Setio. Terima kasih Pak Budi Setio, kalau disingkat Pak Buset gitu ya. Bisa dijawab Pak Hakimi. Baik, terima kasih Mas Dias. Pertanyaan dari Pak Budi Setio, tapi bukan Pak Buset ya Mas Dias ya. Bukan ya. Karena namanya adalah Pak Budi Setio itu adalah keren. Keren ya, betul. Pasti Budi Setio ini adalah orangnya ganteng, bersih, tampan, dan juga tentunya berkumis. Dia punya wawasan kehidupan yang sangat luas. Baik, kalau bicara tentang transformasi pertanian ini memang sangat luas sekali dan dampaknya memang sangat baik sekali. Cuman bagaimana kita itu sebenarnya bisa meyakinkan generasi muda ataupun petani generasi milenial itu untuk bisa yakin bahwa sabta usaha pertanian itu adalah sangat menjanjikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lutfan tadi, bahwa kegiatan pertanian itu tidak harus kotor, tidak harus kumuh, tidak harus bergelut dengan lahan becek dan sebagainya. Tetapi bagaimana sebenarnya kita itu bisa mengimplementasikan kegiatan pertanian itu dengan pola manajemen. Apalagi sekarang sudah didukung dengan inovasi teknologi. Dan kegiatan-kegiatan pertanian itu tidak hanya sekarang mencangkul ataupun membaca, tetapi bagaimana semua itu bisa ditransformasikan dengan inovasi teknologi. Tidak harus kita terjun ke sawah, ke lapangan, tetapi sudah menggunakan digital yang tentunya bisa dikendalikan dari satu kawasan atau tempat-tempat yang kelihatannya nyaman, enak, dan tidak di daerah kumuh dan sebagainya. Nah,
kembali lagi tergantung sekarang bagaimana bisa memanfaatkan dan membaca peluang generasi-generasi milenial ini. Karena kami melihat dan mengidentifikasi ternyata DPM DPA atau Duta Petani Milenial dan Petani Andalan itu backgroundnya bukan dari orang pertanian saja. Begitu. Ternyata dari dari IT, ternyata dari juga teknologi atau bahkan sekolah bisa teknis. dari santri juga ya. Iya, nah ini yang santri kan memang sudah dididik dari awal Mas Dimas. Begitu, jadi ya? begitu selesai menjadi santri atau nyantri, dia sudah punya kemampuan dan keterampilan yang di bidang sabta usaha pertanian itu, tergantung bagaimana penggelutinya. Oke. Nah, tadi kembali lagi kalau transformasi ini tidak hanya membayangkan yang konotasinya jelek, tetapi bagaimana memanfaatkan IT yang saat ini sedang dan selalu berkembang. Nah, perkembangannya IT ini dari hari ke hari sangat menakjubkan sekali. Artinya tidak hanya hari ini terjadi sama dengan besok, tidak. Hari ini terjadi mungkin sudah usang, tetapi itu diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan pertanian yang tentunya akan menggantikan dari pola konvensional menjadi pola inovasi teknologi ini. Nah, silahkan mungkin kalau ini belum paham, ini bisa datang ke UPPM, menemui Pak Lutfan atau menemui Bu Widas atau Bu Dr. Daryati. Di situ banyak sekali pakar-pakar yang tentunya membidangi dari seluruh sabta usaha pertanian. Apakah itu peternakan atau mungkin juga pertanian secara umum. Kami selalu siap untuk adanya konsultasi agribisnis yang tentunya sangat diharapkan oleh generasi milenial ini. Baik, terima kasih. Ini mungkin akan disambung dengan pertanyaan dari Pak Agus di Partoyudan ini ya, Pak Kimi, untuk mohon dijawab. Selamat malam, apakah lulusan Polbangtan Yoma dibantu dari pihak sekolah untuk disalurkan kerja di instansi pertanian peternakan? Pak Agus di Partoyudan. Iya, terima kasih Pak Agus, pertanyaannya sangat bagus sekali ini. Ini sudah terjawab sebenarnya. Kalau awal tadi saya katakan bahwa alumni Polbangtan perangkatan pertama itu sekarang sudah tidak ada yang nganggur. Artinya sudah terserap mulai menjadi job seeker ataupun job creator. Kalau tadi saya katakan awalnya adalah yang menjadi job seeker adalah 60% dan job creatornya adalah 40%. Nah, ini artinya bisa membaca peluang pasar ataupun peluang-peluang yang tentunya akan merupakan daya saing, bisa menerapkan sabta usahanya. Betul sekali Pak Agus bahwa alumni Polbangtan itu sebenarnya sangat terbuka luas dan sangat banyak sekali kemungkinan apa yang ingin dilaksanakan saat sudah menjadi atau alumni. Tadi saya katakan juga bahwa saat masih mengikuti pendidikan itu ada pola PKL, magang dan sebagainya. Biasanya dari magang ini sudah diketahui karena memang mahasiswa Polbangtan Yoma itu diutamakan pendidikan karakter yang utama. Setelah memiliki karakter yang tentunya sangat dominan dan sangat baik dan disukai oleh masyarakat, tergantung bagaimana mereka itu bisa memanfaatkan inovasi teknologi. Nah, saat pelaksanaan magang biasanya mereka itu dari perusahaan-perusahaan besar. Sekarang ini mahasiswa Polbangtan di kampus sedang kosong, tinggal semester 3 prodi PPKH atau penyuluhan pertanian dan kesejahteraan hewan. Yang lainnya sudah berada di dunia usaha dan dunia industri. Saat melaksanakan pemagangan itu biasanya juga sudah dibidik oleh dunia atau Dudika tadi itu. Ini mahasiswa-mahasiswa ini sebenarnya sangat berpeluang untuk menjadi pengusaha-pengusaha peternakan atau pertanian. Setelah nanti tamat biasanya sudah direkrut atau sudah nama-namanya sudah dicatat gitu ya, bahwa nama si A, si B dan si D ini kami akan merekrut dan untuk menjadi apakah manajer pemasaran, manajer produksi dan sebagainya. Biasanya sudah langsung begitu. Nah, ini tentunya adalah sangat membuka peluang lebar, tidak hanya
mereka itu setelah tamat nanti pusing, tidak, tetapi saat menjadi mahasiswa pun mereka sudah dibidik oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini juga tentunya saat nanti menjadi alumni atau tamat, kalau memang belum punya pekerjaan, biasanya kami dari lembaga itu juga karena ada kontrak dengan pihak-pihak Judika ataupun lembaga yang lain, maka biasanya akan kami salurkan. Terutama pada saat ini adalah banyak sekali dunia usaha yang di peternakan yang membutuhkan alumni Polbangtan Yoma, dan sudah memberikan data bahwa kami membutuhkan teknisi produksi sekian personel dan seterusnya. Ini tergantung apakah mereka mau atau tidak. Tapi kebanyakan biasanya kalau yang sudah mempunyai kemampuan lebih, biasanya tidak mau menjadi pegawai atau job seeker, tapi sudah langsung akan menjadi job creator, karena sudah melaksanakan magang, melaksanakan praktik menjadi pengusaha dan sebagainya. Jadi tidak hanya disalurkan, tetapi jangan khawatir bahwa selama ini alumni Polbangtan tidak ada yang nganggur. Baik, luar biasa sekali ya. Oke, baik, terima kasih Pak Hakim dan juga Pak Lutfan dan keluarga FAS yang malam ini sudah mendengarkan dialog kami. Tak terasa diskusi kita di malam ini sampai juga di penghujung acara. Wow, banyak sekali respon di malam ini yang sudah bergabung, termasuk Mas Aryan di Borobudur, kemudian dari Bu Warti dan juga beberapa keluarga FAS. Malam ini sudah menanyakan beberapa pertanyaannya. Kami ucapkan selamat malam dan kami akan simpan insya Allah di kesempatan yang akan datang bersama Polbangtan Yoma. Kami akan jawab kembali untuk Anda. Dan ada 2 persendes menarik ya yang kita akan berikan kepada Anda dengan pertanyaan cukup menarik. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Ibu Umi Hani di Degelan Soropadan. Dan yang kedua, ini ada pertanyaan cukup menarik dari Pak Budi Setio ya, yang sudah bergabung bersama kami. Selamat, Anda berdua mendapatkan bingkisan menarik dari Polbangtan Yoma, dan besok Anda bisa mendapatkannya di studio Radio FAS FM Tegarjo Magelang ya. Oke, sebagai penutup acara mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan, singkat saja. Ya, saya closing statement ya. Yang pertama adalah jangan takut ketika generasi muda itu untuk terjun di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjanjikan, di mana sekarang dunia sedang mengalami resesi seperti ini. Indonesia masih kuat. Artinya apa? Karena memang 67% masyarakat Indonesia masih bekerja di sektor pertanian. Itu yang pertama. Jangan takut, jangan pesimis. Kemudian yang kedua, untuk sukses di sektor pertanian mulailah sejak muda. Jangan terlalu tua. Kalau udah tua kan tenaganya sudah tidak ada ya Mas Dimas. Dengan apa? 3 hal. 1, niatkan baik untuk terjun di bidang pertanian. Kemudian yang kedua adalah kuasai skill yang baik di bidang pertanian. Tidak perlu banyak komoditas, tapi cukup 1 atau 2 komoditas, tetapi betul-betul di kalau bahasa Jawanya itu betul-betul di mat gitu ya. Betul-betul secara teknis bagus, kemudian manajerial bagus, kemudian administrasi bagus. Kemudian yang terakhir adalah gunakan pilihan komoditas yang bagus ini didukung oleh teknologi yang ada sekarang. Teknologi informasi yang ada untuk pemasaran, promo, kemudian termasuk juga teknologi yang lain. Nah, 3 kunci sukses ini saya kira itu adalah hal yang kita harapkan, di mana petani-petani milenial yang ada di Kabupaten Magelang dan sekitarnya, bahkan di Jawa Tengah ataupun di Indonesia, ini bisa tumbuh dengan baik. Itu aja. Jangan takut dan mari bersama-sama untuk menjadi petani milenial yang sukses. Baik, begitu. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Hakim dan juga Bapak Lutfan. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk keluarga FAS, terutama petani milenial kita. Amin. Terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Agribisnis, hasil kerjasama 90.1 FAS FM dan Polbangtan Yogyakarta Magelang. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, madu teja sase. Praktis, enak dengan rasa beda, madu teja sase. Banyak
Mas Monica. Selain sehat dan membuat staminamu oke, madu TJ saset juga enak loh rasanya. Ada rasa jeruk dan stroberi. Madu TJ saset juga praktis. Bisa langsung minum atau dicampur di minuman sebagai pengganti gula kapan aja kamu suka.